semuanya. Ya puji Tuhan untuk kesempatan lagi nge-training sekarang lewat Zoom. Pelayanan saya juga ada lewat Zoom. Saya angkatan 29. Ya, sama Antoneta ya kenal sekali, lucu-lucu dia dulu. Buat ketawa. Ya, waktu itu saya orangnya serius. Iya. Ya, tapi saya itu sebenarnya karena sponsor yang menghentikan saya tidak sampai selesai STH karena ikatan dinas, jadi haruskan pelayanan. Jadi sampai BTH, ya. Terus rencana mau ini, saya sudah buat itunya outline untuk skripsi, tapi tiba-tiba dipanggil, saya karena kan lewat I3 sponsornya waktu itu. Jadi saya pelayanan, dan sampai sekarang saya berdoa untuk lembaga yang saya layani kemana setelah masa ikatan dinas selesai. Ya, Tuhan berikan YPPII, kemudian melayani di gereja, dan sampai akhirnya waktu saya ikutin MTC itu, Missionary Training Course di YPPI, tahun 98, 97, 98 mungkin. Ya, sama Ibu Femi Bawari juga bersama ya, kalau nggak salah MTC kita. Nah itu Tuhan panggil saya jadi misionaris. Nah, sebenarnya saya beban saya bukan jadi misionaris, karena saya nggak mau jadi misionaris. Karena harus keluar negeri, ya belajar bahasa Inggris. Nah, tahulah orang Madura bahasa Inggris saya bagaimana lah gitu ya. Dan terus Femi itu tahu, karena dulu kami sama-sama belajar bahasa Inggris di Australia, di Sydney. Jadi bahasa Inggris saya itu logat Madura gitu. Ya, puji Tuhan, Tuhan percayakan itu pelayanan. Saya benar-benar saya menolak 8 kali itu firman Tuhan itu waktu panggilan ada training itu misi itu 8 kali berbicara firman Tuhan untuk saya. Ya siapa yang akan kuutus? Saya bilang bukan saya, tapi mereka ini. Itu jawaban saya sama Tuhan. Baru yang ke-8 saya bilang, iya Tuhan, aku siap. Karena ada banyak rencana-rencana saya waktu itu. Tapi karena panggilan Tuhan, ya juga ada yang purpose saya untuk ngajak nikah. Tapi waktu itu saya berdoa, Tuhan tidak izinkan. Saya masih single sampai sekarang. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan beri kesempatan untuk melayani. Dan akhirnya saya menjawab panggilan Tuhan jadi misionaris ya, walaupun saya bilang saya tidak mampu, tapi saya percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan. Dan lagu Percaya dan Taat itu mengingatkan saya waktu saya pergi ke Filipina. Percayalah, taat kepadanya, pasti Tuhan berikan sukacita baka. Nah itu sebenarnya saya berat karena saya ingat ibu saya yang sudah sakit-sakitan, dan ibu saya bilang pelayanan itu kan tidak harus keluar negeri, di Indonesia aja. Tapi karena panggilan Tuhan itulah saya baru menjawab panggilan Tuhan yang ke-8 itu. Saya benar-benar terus kemudian ditanya kami masing-masing, saya siap, saya bilang gitu. Terus saya suruh kembali lagi menghadap pimpinan dan kirim Anda ke Filipina. Nah sebelumnya memang waktu itu Ibu Tarigan kasih lihat foto-foto pelayanan waktu masa training itu. Terus dia kasih lihat anak-anak Bajau. Ya. Terus dia bilang gini, nanti Kencanawati bisa pergi ke sana. Oh, karena kami lagi berdoa untuk guru. Loh, saya ini tidak punya background guru. Bagaimana saya mengajar? Nggak bisa. Karena saya bukan mengajar. Karena saya penginjilan lah. Gitu. Karena beban saya untuk suku saya, suku Madura. Tapi Tuhan berikan kesempatan untuk pergi ke suku Bajau. Ya. Saya bilang, kan itu ada yang bisa ditantang, yang punya background guru bisa ditantang untuk melayani ke sana, untuk mengajar anak-anak Bajau. Nah waktu itu dia bilang, ya saya akan berdoa karena walaupun punya background guru, kalau nggak ada beban juga nggak akan bisa mengajar anak-anak Bajau. Oke silakan doakan aja. Yang jelas saya nggak mau. Tuhan aku nggak mau mengajar. Saya kan
saya tidak suka anak-anak. Memang kalau ngajar sekolah minggu itu kayak istilahnya terpaksa gitu ya. Tapi saya bergumul sekali waktu itu. Nah, tiba-tiba pimpinan bilang, kami akan kirim Anda ke Filipina. Waduh, ini doanya Pak Tarigan kuat sekali, aku bilang gitu. Ya, terus kemudian, tapi saya diutus dulu untuk belajar bahasa Inggris selama 8 bulan. Kalau Femi Bawari itu 1 tahun ya, kalau nggak salah di sana. Kami berdua di sana sama-sama. Nah, kemudian saya kembali, tahun 2000 saya berangkat. Dan apa yang terjadi, Tuhan membuat saya kaget gitu ya. Saya bergumul, karena visi misi saya menjangkau orang Bajo lewat pendidikan. Dalam arti poinnya di situ mengembangkan pendidikan. Tapi saya belum tahu karena kan saya nggak ngerti buat kurikulum atau gimana gitu ya. Kan nggak ada karena di situ saya memang kalau disuruh ngajar enggak bukan karunia saya. Dan saya tidak penginjilan lah itu ya, penginjilan khotbah gitu aja. Kalau ngajar itu biar disuruh ngajar untuk apa, biar Anda enggak mau. Apalagi kan dengan gelar saya juga pun enggak mungkin. Terus kemudian akhirnya saya berdoa, terus waktu saya datang itu saya hadapi anak-anak, waduh, ini kayak suku yang saya layani. Orang yang tidak berpendidikan, anak-anak baju enggak sekolah, bau-bau, tidak mandi. Gimana ini Tuhan? Terus kemudian saya disambut oleh anak-anak yang kumuh, yang ingus angka 11 dan sebagainya. Saya bilang tidak suka anak-anak, tapi janji Tuhan ya dalam firman Tuhan itu Tuhan akan memberikan kemampuan. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan saya. Tuhan yang itu saya pegang. Percaya dan taat. Pasti Tuhan berikan sukacita. Dan ya memang saya lewati itu dari tahun 2000, 2001 start untuk 2000 kan 1 tahun belajar dulu di Manila, penyesuaian, belajar bahasa Tagalog dan sebagainya, menghadapi orang-orang Filipina, karakter, kebudayaan semua. Ya. Dan saya bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan ya. Saya kena penyakit kulit juga pernah karena kan saya tinggal di pulau, tidak ada listrik. Tuhan, saya bergumul. Ya kalau misalnya suami istri ya enak bisa curhat sama suaminya gitu ya. Saya ini curhat sama siapa? Saya bilang dalam kesendirian saya. Yang saya tinggal dengan saya anak-anak. Mana bisa dicurhatin, anak-anak ini sudah pada tidur semua. Karena nggak ada listrik. Ya, jadi tinggal di satu pulau, kelilingnya laut. Terus saya bilang saya nggak bisa berenang lagi. Saya bilang gimana Tuhan kalau aku tenggelam nanti lagi badai. Ya karena kan di Filipina ini banyak badai ya. Badainya dahsyat sekali yang tahun ini aja rumah saya kebanjiran. Terus beberapa rumah di Bajau juga rusak, ambruk begitu. Ya, makanya ini signalnya agak terganggu. Barusan ada angin kencang lagi karena musim badai sekarang di sini. Angin kencang dan hujan deras. Ya, tapi saya melewati, saya bersyukur kepada Tuhan. Benar, Tuhan berjanji. Kan Abraham bilang tinggalkan semua zona nyaman, zona yang ini untuk pergi ke satu tempat. Kalau Abraham aja enggak tahu tempatnya, mendingan saya tahu ke Filipina. Tapi Abraham belum tahu kemana dia. Yang akan kutunjukkan kepada Abraham, kata Tuhan. Tapi saya hanya percaya dan taat. Sumun, percaya dan taat, dan akhirnya puji Tuhan saya mengasuh anak-anak, ada 100 anak yang saya asuh, saya sekolahkan, dan mereka bisa sekolah. Dan dari buah pelayanan itu, pelayanan pendidikan, berdirilah gereja 2009. Sebenarnya saya tidak mau berniat mendirikan gereja, tapi karena situasi, jadi ada berdiri gereja. Dan ada 2 anak yang sekarang sekolah di Ati, Kalimantan Barat, sesuai dengan permintaan sponsor. Dari anak Bajo, anak yang kami sekolahkan, kami bimbing, kami didik ya. Jadi yang dulu anak-anak ingusan ya istilahnya, maaf, sekarang jadi anaknya yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, bersih, dan mereka sudah tahu bagaimana mandi. Dan juga ya memang orang Bajo itu banyak kutunya. Ya, karena saya sempat juga kan ada banyak kutu juga, tanya Pak Meki sama Ibu saya di sana.
Filipina tahu itu situasi. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan percayakan pelayanan itu hingga di sini ada gereja, anak-anak ada yang kuliah ya. Dari anak-anak yang kami bina itu ada yang kuliah dan ada yang puji Tuhan lah ya. Kalau mereka bilang tanya dari mana sponsornya, sponsornya dari atas, dari Tuhan Yesus. Karena menyekolahkan anak-anak itu janji Tuhan, percaya saja dan taat. Itu Tuhan cukupkan semua kebutuhan. Ya saya hanya bisa minta dukungan doa aja, mau dukungan doa terus untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, mengasuh anak-anak lewat pelayanan pendidikan dan juga ada gereja sekarang. Ada jemaatnya sudah 30 keluarga sampai 40 keluarga. Ya, pelayanan kami di rumah-rumah karena lewat messenger aja saya kirim SMS firman Tuhan dan penjelasan, karena kalau live streaming mereka nggak punya pulsa kan untuk beli karena mereka orang miskin. Jadi lewat itu aja yang kami buat. Puji Tuhan kami berjalan dengan baik pelayanan ini. Ya, puji Tuhan kami bisa juga renovasi gedung gereja dan sebagainya dalam masa pandemik begini. Ya saya di rumah saja. Saya pernah jadi kumpul dengan orang banyak waktu acara-acara. Saya sakit 3 minggu. Nah sekarang saya harus menghindari itu. Kumpul-kumpul begitu. Tapi komunikasi tetap jalan, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang mendengarkan pelayanan saya, doakan ini pelayanan di antara orang-orang miskin, orang-orang kumuh, tapi puji Tuhan oleh anugerah Tuhan mereka bisa sekolah. Mereka semua orang-orang Filipina juga heran kenapa ada orang Baja sudah bisa kuliah, ada yang di Indonesia ya tanpa saya keluarkan uang sepeser pun karena ada yang mensponsorinya. Doakan 2 anak laki dan perempuan di Kalimantan Barat, SDT Ati, Anjunga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.